Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar merenungkan sebuah judul yang sangat menarik, yaitu jemaat wajib mengerti isi Alkitab atau firman Tuhan dengan benar secara mandiri. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena saya sering mendengar kesaksian orang Kristen di mana dia bilang begini, dulu di gereja lama saya merasakan iman saya tidak bertumbuh. Tetapi di gereja sekarang, gereja saya yang baru, saya merasa iman saya bertumbuh. Bapak Ibu, saya bilang kepada mereka yang menyaksikan hal seperti itu. Sebagai seorang pengajar, saya ingin memberikan satu saran, satu petunjuk kepada mereka. Bapak Ibu, bagaimana Anda bisa tahu Anda sedang bertumbuh? Kata bertumbuh ini bisa ada terjadi dalam dua arah. Anda bertumbuh pada arah yang benar. Atau sebaliknya Anda bertumbuh pada arah yang salah. Nah, itu baru bisa Anda ketahui. Jika Anda secara mandiri, Anda mengerti isi Alkitab dengan benar. Sehingga Anda bisa menilai bahwa aku sedang bertumbuh pada arah yang benar. Sebab banyak firman Tuhan yang aku sudah bisa lakukan. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Bahkan aku mengasihi sesamaku seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Seperti aku, Yesus Kristus Tuhan, mengasihi kamu. Saudara, jika Anda mengerti isi Alkitab, Anda baru bisa menilai. Anda sedang bertumbuh ke arah yang benar atau bertumbuh ke arah yang salah. Sebab tidak bisa dipungkiri, daging ini suka menyesatkan kita karena daging suka dengan kenikmatan. Banyak orang happy di gereja tertentu karena beberapa alasan. Yang pertama, parkirnya luas. Jadi kalau saya bawa mobil, mobil saya aman. Ibadah bisa tenang. Gedung gerejanya megah dan membanggakan. Sehingga cocok dengan status sosial saya. Saya ke gereja yang besar, yang megah, dan terkenal. Suasana ibadahnya, musiknya, panggungnya luar biasa. Sound systemnya di telinga nyaman sekali, udaranya sejuk karena AC-nya dingin. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Apakah hanya karena itu membuat Anda rajin ke gereja, sudah membuktikan Anda bertumbuh? Bukankah bertumbuh itu ketika Anda melakukan firman Tuhan, Anda menjadi berkat sesama yang lain, nama Yesus Kristus dimuliakan lewat hidupmu bersama keluarga. Bapak Ibu, kita baca Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45 lebih dulu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu iya, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, ada kepentingan apa Tuhan Yesus membuka pikiran 11 rasulnya minus Yudas? Sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Berarti sebelum dibukakan pikiran mereka, mereka ini masih banyak yang nggak ngerti tentang isi kitab suci. Saudara, Tuhan Yesus tahu tugas para rasul memberitakan sabda Kristus. Berbahaya sekali pembicara yang menyampaikan tidak sama dengan isi hati pikiran Tuhan. Oleh karena itu, oleh dia dibukakan pikiran mereka hingga mereka mengerti isi kitab suci supaya mereka menyampaikan sama seperti yang Yesus Kristus Tuhan kehendaki. Nah, berarti Bapak Ibu, Anda dan saya sebagai jemaat awam sekalipun tetaplah orang yang wajib secara mandiri belajar dan mengerti, memahami isi kitab suci mulai depan sampai dengan belakang secara keseluruhan. Agar supaya ketika ada seorang pembicara menyampaikan khotbahnya, Anda langsung bisa menyaring ini benar atau ini salah. Sebab Anda mengerti isi kitab suci. Jangan Anda amin-amin, padahal yang disampaikan itu adalah penyesatan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang, ya. Kita lihat sekarang. Matius pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, banyak jemaat yang berkata, kalau dia tidak dipakai oleh Tuhan, masakan gerejanya sedemikian besar dan jemaatnya banyak. Seakan-akan buah itu diidentikan dengan jemaat yang banyak. Saudara, kalau Anda baca tadi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Orang-orang yang protes ini saya jamin karena disertai dengan mukjizat tadi, ya. Pasti kalau dia pendeta, jemaatnya pasti banyak loh. Jemaatnya pasti banyak, cabang gerejanya juga pasti banyak. Sebab apa? Dia berani protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Usir setan demi namamu. Hadirkan banyak mujizat demi namamu. Ajar Alkitab demi namamu. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukan pelaku daripada kehendak Bapakku yang ada di surga. Yaitu yang mencerminkan setiap hari kasih Tuhan yang memancar di dalam kehidupan mereka. Karena perintah Tuhan Yesus, dia bilang, kita diminta mengasihi dia. Sama seperti aku mengasihi kamu. Itu yang dia mau. Nah, Bapak Ibu, dia harus berkata dengan terus terang. Aku akan berterus terang kepada mereka. Saudara, kata mereka berarti jumlahnya banyak. Yang nanti ditolak oleh Tuhan Yesus, walaupun di dalam pelayanannya disertai dengan mukjizat, tetapi ditolak oleh Tuhan Yesus dan dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Silakan di Alkitab Bapak Ibu digaris bawahi. Bahaya, saudara. Oleh karena itu, barometernya, parameternya, buah itu bukan jumlah jemaat, bukan jumlah cabang gereja. Tetapi kehidupan sehari-hari, keluarga hamba Tuhan, dan upah dari Tuhan atas anak cucu mereka, itu yang menjadi parameternya. Buahnya seperti apa? Kalau engkau menabur yang baik, anak cucumu pasti diberkati. Kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan pasti akan engkau nikmati. Nah, Bapak Ibu, sekarang muncul pertanyaan. Mengapa Tuhan bisa tidak pernah mengenal? Mengapa tidak pernah dikenal oleh Tuhan? Orang-orang yang melayani disertai dengan mukjizat tadi. Tetapi bukan pelaku kehendak Bapakku di surga. Yang pertama, ajaran yang diberitakan tidak sama dengan isi hati Tuhan Yesus pada amanat agung. Bapak Ibu, kita baca dulu ya. Amanat agung itu yang seperti apa sih? Sering orang-orang tuh selalu ingin, oh saya akan jalankan amanat agung. Good. Tetapi apa yang kau beritakan, kau ajarkan, apakah sudah sama dengan yang Yesus Kristus dan para rasulnya itu ajarkan di dalam kitab suci? Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ini amanat agung ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung. Perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka semua yang kuperintahkan kepada kamu. Berarti hanya ajaran Yesus Kristus Tuhan yang kemudian disarikan, yang kemudian disimpulkan oleh para rasul. Itulah
yang harus Anda dan saya sampaikan, ajarkan, lakukan. Nah, saudara, saya ngambil contoh aja. Supaya saya tidak disebut saya cuma menuduh. Ya, saya ambil contoh. Sederhana. Ajaran yang mereka beritakan itu tidak sama dengan isi hati Tuhan Yesus. Mereka ingin pribadinya, kelompok mereka, organisasinya, itu lebih dikenal, mereka mengajarkan ajaran lain. Salah satu contoh. Mereka bilang, kita penting bisa berbahasa roh. Sebab dengan kita berbahasa roh, ketika kita berdoa sama Tuhan dengan bahasa roh, ini bahasa sandi. Alkitab memang menulis seperti itu. Kita hanya berkata-kata kepada Tuhan karena manusia tidak mengerti. Karena tidak ada yang menafsirkan, termasuk yang ngomong juga bisa tidak mengerti. Jadi cuma ngomong-ngomong sama Tuhan. Para pembicara, pendeta dalam tanda kutip, gereja dalam tanda kutip, bilang, dengan Anda memakai bahasa roh berdoa kepada Tuhan, maka iblis tidak bisa mencuri. Nah, Bapak Ibu, ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Karena jika Tuhan Yesus, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, terus kemudian iblis bisa mencuri, berarti Yesus Kristus bukan Tuhan yang maha kuasa. Bisa dicuri sama iblis. Iblis kok masih bisa mencuri? Nah, saya ingin bacakan ayat firman Tuhan untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa kecurian doa saudara walaupun Anda pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun, bahasa manusia. Kita buka Matius pasal 6, ya. Mulai ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sehingga kalau Anda ngomong, terus kemudian para pendeta, pembicara itu bilang, dengan bahasa manusia kita berdoa, iblis bisa mencuri. Itu pendetanya suruh baca ayat Alkitab ini. Apa kepentingannya iblis mencuri yang Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan? Dan lagi, lihat ayat ke-7. Tuhan bilang, kamu doa ndak usah bertele-tele. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berpikir. Dengan doa yang panjang, mereka yakin doanya akan dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, buat Anda yang bangga, saya bisa berdoa 6 jam. Karena ada pendeta yang ngajar. Saya bisa berdoa 5 jam. Saya bisa berdoa 3 jam. Tolong Anda koreksi. Mana yang benar? Yesus yang adalah Tuhan ngajar kepada Anda dan saya, doa ndak usah panjang-panjang.
Sebab sebelum kamu berkata, memohon kepadaku, aku sudah tahu apa yang kau perlukan. Oleh karena itu, dia mengajarkan kepada Anda dan saya doa Bapa kami. Anda akui doa ini singkat. Anda yakini, imani doa ini komplit. Tetapi seberapa banyak orang Kristen yang dalam setiap hari dia naikkan doa Bapa kami kepada dia, Bapa yang ada di sorga, dengan rutin. Doa ini Anda naikkan, di samping doa Anda pribadi, dengan permohonan-permohonan yang Anda butuhkan. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, mengapa Allah bisa tidak pernah mengenal kita? Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dianya huruf besar. Yesus Kristus Tuhan maksudnya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, malaikat itu. Nah, Bapak Ibu lihat, Rasul Paulus begitu menentang bahwa ternyata orang itu bisa tidak dikenal oleh Tuhan karena apa? Kamu memutarbalikkan arti firman Allah. Bahkan Rasul Paulus bilang, seandainya itu yang melakukan adalah seorang malaikat, maka terkutuklah malaikat itu. Artinya apa? Rasul Paulus ingin sadarkan buat Anda dan saya. Jangan gentar kalau ada seseorang, termasuk seorang pendeta besar, memalsukan isi Alkitab, memelintir tafsir ayat Alkitab. Kita harus berani menentang mereka. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga. Mengapa Tuhan? Mengapa Allah bisa tidak mengenal mereka? Yaitu yang pelayanannya disertai oleh mukjizat. Tetapi Tuhan berkata pada hari terakhir, dia berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak Ibu, ada begitu banyak pelayan Tuhan yang nampaknya rajin. Entah di dalam 1 minggu, dia menjadi pembicara dalam berbagai acara berapa kali. Tetapi apakah dengan kerajinan itu pasti mencerminkan bahwa dia adalah hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan sebagai tuannya? Belum tentu. Karena kerajinan mereka melayani Tuhan karena ada keuntungan bagi keluarga mereka dan organisasinya. Bapak Ibu, lihat, lihat sekarang. Kalau seandainya Anda sebagai pengajar, saya sebagai pengajar, ajaran yang seperti apa yang saya harus sampaikan? Apakah itu harus sukses secara jasmani? Menjadi titik berat ajaran saya? Atau saya lebih memilih titik beratnya seperti yang Yesus Kristus Tuhan katakan, yaitu keselamatan dalam hidup kekal. Anda tinggal pilih. Tuhan Yesus bilang dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami
makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Artinya, dia menjauhkan Anda dan saya dalam ajaran doa Bapa kami ini dari segala bentuk keserakahan. Cukup sebagai sebuah takaran yang ideal yang Kristus berikan kepada saudara dan saya. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian dia peringatkan kepada saudara dan saya. Hati-hati. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan berarti kaya tidak boleh. Boleh. Sebab ketika dia membagi talenta kepada Anda dan saya di dalam kitab ini tadi, ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Sesuai dengan kesanggupannya. Yang 2 talenta berkembang jadi 4, yang 5 jadi 10. Dan Yesus kata Tuhan bilang, kamu hamba yang baik. Kamu akan kuberi kepercayaan dengan kepercayaan yang lebih besar. Artinya apa? Segala yang ada di dalam hidupmu, kemampuanmu, kapasitasmu, jangan tidak dikembangkan. Tetapi setelah berkembang, kamu harus memberi keuntungan kepada sang pemberi. Yaitu hidupmu jadi berkat untuk orang lain, nama sang pemberi talenta, nama sang pemberi segala macam berkat, itu dimuliakan. Sedangkan yang satu tetap jadi satu, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah hamba yang jahat. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Banyak orang kaya yang hanya menikmati kekayaannya bersama keluarganya. Mereka tidak pernah berbagi. Sama seperti kita sebagai orang Kristen, harusnya malu. Ketika COVID-19, apa yang kita sudah perbuat? Kita hanya khotbah tentang kasih. Tetapi kita belum menjadi pelaku yang menolong orang-orang yang terdampak seperti mereka-mereka yang kita lihat dan kita saksikan. Serta itu menjadi tamparan buat kita. Sehingga kita mundur dengan tersipu malu oleh karena mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga bilang kepada saudara dan saya. Dia bersabda, jangan bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa. Tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, mengapa Anda memilih justru Maleakhi 3 ayat 10? Bukan Matius 25 ayat 35 sampai dengan 46. Mengapa? Bukankah dengan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, jemaat itu akan diselamatkan dalam hidup kekal karena engkau adalah domba di sebelah kanan yang sudah diselamatkan oleh Bapa sejak dunia ini diciptakan. Dan itu akan terjadi ketika dia datang untuk kedua kalinya menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Dia disertai oleh para malaikatnya, dia duduk di atas tata kemuliaannya. Mulai Matius 3, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Silakan Anda baca. Tidak pernah diajarkan. Tetapi jika ini diajarkan, saya jamin hidup para hamba Tuhan tidak ada yang kaya hedonisme seperti hari ini. Engkau akan hidup sebagai hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita betul-betul dikenal? Kita baca Matius pasal 3 ayat ke-8.
Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dulu kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita mungkin hidup di dalam dosa. Tetapi setelah kita mengenal Dia, kita mengikut Dia, berarti kita telah berpindah dari gelap menuju kepada terang. Tinggal di dalam terang. Dari binasa berpindah kepada hidup yang kekal. Tunjukkan buah pertobatanmu. Karena Kristus dengan segala sabdanya sudah memperbarui kehidupan kita bersama keluarga. Sehingga kita bisa tahu orang-orang yang seperti ini akan hidup seperti Tuhan Yesus dan para rasulnya. Dia yang kaya, dia yang mulia, dia hidup dengan gaya hidup sangat-sangat sederhana. Bahkan dia bilang, untuk meletakkan kepala, anak manusia tidak ada tempat. Burung punya sarang, serigala punya liang. Tetapi anak manusia untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Bapak Ibu, apakah teladan hidup Tuhan Yesus itu menjadi salah satu yang Anda ingin teladani bersama para rasulnya? Kemudian yang berikutnya, kerendahan hati Tuhan Yesus itu melepaskan ketuhanannya. Dan itu sangat luar biasa. Bahkan dia tunjukkan, engkau sebut aku Tuhan dan Guru, itu benar. Tetapi jika aku yang adalah Guru dan Tuhanmu mau membasuh kakimu, maka kamu pun harus melakukan seperti apa yang aku sudah perbuat. Saudara, kaki adalah bagian yang paling kotor dari kita punya tubuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kerendahan hatinya dia ditunjukkan agar supaya Anda dan saya mau mengikuti teladan dia. Tetapi zaman sekarang hamba-hamba Tuhan tidak dengan gaya hidup yang seperti ini. Tempat parkirnya saja sudah ada tempat khusus. Yang bawa tas sama Alkitabnya sudah ada ajudan. Yang mengelilingi pendetanya datang mungkin sudah ada beberapa orang yang mengamankan secara protokoler. Dan kalau hamba Tuhan ini diundang, mungkin timnya dia akan bertanya, pendeta saya Anda taruh di hotel berbintang berapa? Bapak Ibu, kerendahan hati Tuhan Yesus di zaman sekarang, saya justru melihat banyak yang tidak dilakukan, termasuk oleh pendeta sekalipun. Bahkan demi dirinya sendiri. Dan kelompok mereka. Seorang pengkhotbah di Amerika untuk membenarkan pendapatnya dia dan kelompoknya dia. Dia bilang apa? Tidak seperti yang Kristus Yesus ajarkan. Justru dia bilang, seandainya Yesus itu hidup di zaman kita, saya yakin, kata J.C. Duplantis, dia bilang, pasti Yesus memberitakan Injilnya tidak naik keledai, tetapi dia akan naik jet pribadi dan fasilitas yang lain.
Dan kelompok mereka, teologi kemakmuran, teologi kebijakan, yang intinya mereka berkembang karena persepuluhan yang mereka rampok dari suku Lewi, itu bersorak-sorai membenarkan khotbah yang sesat. Bapak Ibu, yang terakhir, ada yang hidup bersama terang, bersama Kristus, itu akan dikaruniai oleh Dia hati yang penuh dengan welas asih, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kepada siapa Yesus Kristus Tuhan berbelas kasihan? Yang pertama, kepada orang miskin, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang menjadi orang asing, yang ada di penjara. Seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kepada orang yang miskin, yang hidupnya susah, yang hidupnya tertekan. Dan dia menyatakan diri, menyamakan dirinya sebagai salah seorang saudaraku yang paling hina. Yaitu, aku sama dengan yang lapang, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang sebagai orang asing, yang ada dalam penjara. Itulah aku, Yesus Kristus Tuhan, kata dia. Bapak Ibu, yang berikutnya. Dia berbelas kasihan kepada siapa? Kepada orang yang berdosa. Dan ini pun jarang para pendeta, jarang aktivis orang Kristen yang menjalankan. Matius 9 ayat 13. Kita baca. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, lihat. Misi Tuhan memanggil orang berdosa untuk bertobat. Tetapi zaman sekarang, jika ada kelompok tertentu, penjudi, peminum, pezina, dan lain sebagainya, berdosa, belum tentu pendeta dan saudara dan saya, aktivis, ya, itu yang mau mendekati mereka, bergaul dengan mereka, menggarami mereka, menerangi mereka, agar mereka bertobat. Mereka takut dikatain oleh banyak orang. Oh, pendeta, kok kumpul dengan kelompok yang seperti itu? Kok kumpul dengan komunitas yang sebejat itu? Bapak Ibu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa agar mereka bertobat. Oleh karena itu, dia dengan tegas, dia berkata dalam ayat 13 tadi, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Duit aku tidak perlu. Dunia aku yang ciptakan dan aku punya. Kalau di Freeport ada emas, aku Tuhan yang sudah tempatkan di situ. Di situ ada tambang batu bara, ada nikel. Karena apa? Tuhan bersabda, aku yang tempatkan di sana. Apa yang aku perlukan? Duit? Enggak. Tetapi ketika engkau punya hati yang penuh belas kasihan terhadap orang miskin, orang yang susah hidupnya, dan orang berdosa, kamu adalah orang yang kata Tuhan Yesus, aku mengenal kamu. Bapak Ibu, jika video ini telah memberkati Anda bersama keluarga, dengan rendah hati, kerendahan hati,
Saya mohon, berkenanlah Bapak Ibu, bagikan juga kepada keluargamu, saudara dekatmu, sahabat-sahabatmu, saudara-saudara seiman lainnya, agar mereka juga boleh belajar lewat video saya dan mereka mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Amin.